Oke, selamat berjumpa kembali di channel Pro Reremi 223. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan seri belajar kita, seri belajar Primavera. Nah, kita sudah sampai ke seri belajar yang kedua, yaitu materi kita yang akan kita bahas kali ini, yaitu membuat OBS. Nah, OBS ini adalah penanggung jawab divisi. Jadi seperti di seri 1, Primavera itu adalah software manajemen proyek berbasis database. Jadi di setiap divisi itu harus ada penanggung jawabnya. Kita akan membuat penanggung jawab divisi. Nah, sudah itu kita akan juga membuat yang kedua, membuat cost ya. Cost ini adalah pengelompokan biaya. Jadi umpama pekerjaan arsitektur, pekerjaan struktur, pekerjaan mekanik elektrikal itu dibayar dengan cost dari akun yang mana ya. Jadi bendahara atau bendahara proyek atau bendahara kantor itu bisa mengeluarkan uang sesuai dengan pengelompokan biayanya dan memakai cost yang tepat, memakai akun yang tepat. Yang ketiga, kita akan membuat satuan mata uang khusus Indonesia karena Primavera ini belum defaultnya itu belum ada rupiah, mata uang rupiah ya. Yang ketiga, kita akan membuat satuan material, kubik, meter persegi, dan sebagainya. Yang keempat, kita akan membuat activity kode ya, atau pengorganisasian pekerjaan. Jadi macam pekerjaan mekanikal, kita harus kelompokkan dia ke mekanikal, sehingga mudah dalam cost-nya akan mudah. Oke, kita akan bahas ini di seri 2. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja. Ini Primaveranya. Nah, ini tampilan yang sudah kita buat ya, divisi perumahan, gedung, infrastruktur, dan divisi konsultan. Kita sudah buat. Sekarang kita buat penanggung jawabnya. Kalau kita lihat ini, macam saya klik di divisi perumahan. Nah, di sini respon manajernya itu masih pakai enterprise ya. Jadi belum kepala divisinya. Jadi kita buat lagi. Nah, ini kita masuk di menu enterprise. Sudah itu kita masuk ke OBS ya. Ini OBS. Nah, di OBS ini baru kita buat. Ini masih kosong ya. Responsibility-nya ada, tetapi penanggung jawabnya belum ada. Kita buat di sini. Di bawahnya enterprise. Saya buat sesuai dengan nama perusahaan kita ya. Pro Reremi 223 ya. Sudah itu kita add lagi di bawahnya sesuai divisi. Nah, kita add kan dia sejajar ya. Kita masukkan dia ke dalam sehingga dia bagian dari Pro Reremi 223. Nah, di sini kita tulis kepala divisi perumahan. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Berikut kita akan masukkan lagi. Di sini ada kepala divisi gedung ya. Bangunan gedung ya. Bangunan. Oke. Ini sudah ada. Kita besarkan aja ya. Kita bikin lagi di bawahnya. New OBS. Kepala divisi. Ini kalau ada namanya lebih baik ya. Nama orang ya. Tetapi seperti kepala divisi perumahan. Garing nama siapa yang bertanggung jawab. Sehingga betul-betul proyek itu di dalam perusahaan itu betul-betul ditangani oleh kepala-kepala divisi. Jadi tidak sembarangan ya. Nah, kadang-kala tidak ada begini kacau perusahaan ya. Nah, ini kepala divisi infrastruktur. Oke, satu lagi. Kepala divisi konsultan. Konsultan. Oke. Ini sudah oke, kita close. Nah, sekarang kita
terapkan ya. Divisi perumahan, kita cari di sini, divisi perumahan. Klik 2 kali, oke. Gedung, kita cari di sini lagi, bangunan gedung ya. Oke. Ini sudah ada proyeknya, jadi tadi dia minta apakah mau di replace ke proyeknya, oke. Infrastruktur, kita ganti juga ke infrastruktur, dan konsultan, kita ganti juga ke konsultan. Nah, sudah. Yang berikut, kita lihat apa lagi yang kita buat. Kita membuat cost pengelompokan biaya ya, cost akun ya, oke. Nah, kita masuk ke cost akun. Jadi di cost akun ini kita akan mengelompokkan biaya pekerjaan dalam kategori, jenis pekerjaan, material, peralatan, dan lain-lain ya. Jadi ini akan berkaitan dengan bagian keuangan. Jadi proyek itu dibayar oleh siapa, ke keuangan mana, dan ini betul-betul sangat struktur ya. Jadi kita bikin, caranya kita masuk ke enterprise, sudah itu kita cari cost ya, kita cari cost akun, cost akun ya, mana? Ini ya, cost akun. Nah, ini kita belum ada cost akunnya. Kita tambah. Nah, ini cost akunnya. Di sini muncul akan banyak ya. Tapi kita geser dia ke atas supaya dia jadi nomor 1 di atas. Nah, ini cost akun ini kodenya saya tulis Pro 223 biar ada kode akunnya. Nah, ini saya kasih nama Pro Reremi 223. Oke. Sudah itu saya add lagi. Nah, add ini saya di bawahnya dikeluarkan ya, supaya dia di dalam cabang dari sub dari akun ya. Ini saya namakan 223 umpama ya, saya namakan 223 kodenya ya, 223 LC ya. Labor cost atau ya labor cost ya, LC. Nah, ini untuk pembayaran 23 labor cost ini ya, untuk pembayaran, oh sorry, ini karena dia sudah ini, jadi Pro ini saya ganti langsung LC saja, biar dia langsung Pro 23 LC ya. Labor cost ini saya tulis. Nah, ini untuk pembayaran pekerja, jadi cost-nya sudah tahu. Nanti kita akan review pembayaran pekerja itu berapa. Kalau kita filter, nah itu akan kelihatan semua pembayaran pekerja itu berapa. Nah, sudah itu kita add lagi. Ini kita pakai saya kasih nama aja MC ya. MC ini pembayaran sivil material. Jadi pembayaran sipil material seperti pasir, beton ya. Pokoknya untuk pekerjaan sipil. Pekerjaan sipil ya. Pengelompokannya sipil. Beton, plat lantai, kolom. Nah, ini nanti bayarnya dari sini. Jadi orang akun kos di bendahara atau apa, mereka akan membayarnya dan itu tidak akan salah ya. Karena ini proyek, tidak boleh bayarnya salah. Jadi pengelompokan ini sangat penting ya. Kita buat lagi. Nah, sudah itu material arsitektur ya. MA. Jadi pekerjaan arsitektur itu arsitektur material. Pekerjaan arsitektur itu dibayar di sini. Yaitu pekerjaan elektrikal, ME. Elektrikal material. Oke.
Ini tergantung kita ya. Kalau kita mau lagi eh, pekerjanya juga kita kelompokkan, bayar gaji pekerja juga kita kelompokkan, kita juga boleh ya. Nah, sudah itu tambah lagi. Ini yang biasa saya pakai ya untuk eh, saya tulis ini SE, yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan safety pekerja peralatan safety ya. Safety safety apa namanya ya? Kalau equipment, tapi kita bahasa Indonesia kan saja ya. Eh, perlengkapan ya, safety perlengkapan ya. Ya, kalau bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia saja, perlengkapan ya atau K3 ya. K3. Ini saja kita pakai ya. K3 perlengkapan. Oke. Nah, yang berikut kita pakai untuk eh, subkon sipil. Kalau umpama di subkon ya. Kalau umpama pekerjaan ini kita subkonkan, saya kasih kode SC ya. Ini kalau ada pekerjaan yang kita subkon, ambil uangnya mata kodenya dari sini. Subkon sipil. Nah, sudah itu kita tambah lagi subkon arsitektur ya. AR ya. SA ya. Sorry, SA. Nah, ini kita tulis subkon arsitektur. Jadi kalau kita subkon, uangnya, pos anggarannya sudah jelas. Terakhir ya, subkon ME ya. Sini pakai SM. SM ini adalah subkon mekanikal. Subkon mekanikal. Oke. Jadi kita sudah punya cost. Nanti kita akan terapkan di proyek, di activity, di kegiatan kita, pos-pos keuangan. Nah, ini kita close. Belum ada efeknya di layar ya, karena ini pengaturan awal ya. Nah, yang berikut kita lihat, kita apa lagi? Kita membuat satuan mata uang untuk khusus Indonesia. Oke. Kita lihat. Oke. Mata uang Indonesia itu kita masuk ke menu admin ya. Admin terus kita pilih ini currency. Nah, kita di sini belum ada ya, memang negara kita ini belum. Karena banyak di Indonesia belum pakai Primavera ya. Di Indonesia ini pengguna MS Project paling banyak ya. Seperti saya katakan, MS Project itu tidak database ya. Jadi orang-orang Indonesia suka proyek lepas ya. Selesai satu proyek, selesai tutup anggaran. Satu proyek selesai, jadi dia tidak suka ada database-nya. Nah, belum ada. Nah, sayangnya itu ya, negara kita belum punya. Yang negara lain sudah ada di sini. Oke, kita buat saja. Nah, caranya kita langsung aja tambah di sini ya. Nah, kita tambah di sini. Kita tulis Indonesia. Indonesia rupiah. Ya. Nah, rupiah, sorry. Rupiah. Nah, rupiah, oke. Nah, ini kita ganti menjadi Rp. Ada yang pakai IDR atau pakai Rp aja ya. Biasa Rp ya. Nah, ini satu aja. Nah, sekarang kita setting sudah ada sini ya. General sudah ada. Simbolnya di sini Rp harusnya. Oke, sudah. Nah, di tampilan di sebelahnya ini kita pilih ya. Kita pilih desimal simbolnya itu pakai koma ya. Sudah itu digit groupingnya di sini kita pakai titik. Sudah itu number desimalnya kita pilih saja 0, jangan 2 ya, 0 aja. Nanti koma belakang koma banyak sekali. Nah, ini kita lihat cocok simpelnya begini, cocok simpelnya begini. Oke. Jadi sudah. Oke ya, kita lihat ya. Oke, oke ya, cocok ya. Oke, kita close.
Kita sudah punya satuan ini ya, satuan Indonesianya ini ya, currency ID. Nah ini harusnya tadi salah ya, ini harusnya IDR. Sorry, saya yang salah, IDR-nya di depan aja. Supaya ketika dilihat ID-nya, oh IDR Indonesia rupiah. Close. Oke, sudah. Nah sekarang kita lihat lagi apa lagi yang belum ya. Sekarang kita membuat satuan material ya. Ini langkah ke settingan keempat, satuan material. Oke, satuan materialnya kita ke menu edit, user reference. Nah tadi ini untuk data tanggal ya. Kita setting datanya ya. Ini oke. Nah kita mau setting ini tadi kita sudah punya ya. Mata uangnya tadi di sini kita belum aktifkan. Kita aktifkan dulu di sini. Cari Indonesia IDR ya. Nah ini. Oke, kita sudah pakai Indonesia rupiah. Yang berikut kita setting lagi ini oke. Sudah itu asistennya ini kita ini ya. Untuk wizardnya kita hapus saja. New resource wizard nggak usah. Nah, close. Jadi kita sudah aktifkan akunnya. Nah, yang selanjutnya barulah kita masuk ke pengaturan tadi ya. Pengaturan ini ya. Satuan material. Satuan material itu kita masuk ke admin ya. Admin sudah itu admin kategori. Nah, di sini ya. Ini ada expand kategori, sebenarnya ini biaya-biaya langsung. Tapi nanti aja kita bahas di kali berikut. Yang kita mau masukkan itu adalah nanti ini juga saya akan bahas manajemen kategori resiko kategori. Jadi proyek itu pasti berisiko ya. Jadi kita akan bahas. Ini tidak ada di software lain ya, cuma ada di Primavera manajemen risikonya. Nah, kita bahas yang kita perlu bahas tuh ini ya. Ini juga ya note catatan-catatan ini juga nanti kita akan bahas untuk skopnya apa segala macam. Nah, ini masih kurang ya untuk satuan-satuan ini masih kurang ya. Nah, ini kita satuannya kita tambah. Jadi belum ada itu satuan meter pangkat 1 ya. Ini belum ada nih. M1. Nah, di sini kita tulis meter lari ya. Meter lari. Nah, itu belum ada nih. Nah, sudah itu ditambah lagi M2 ya. Nah, di sini meter persegi. Nah, sudah itu nah ini ada meter kubik ya, tapi kita pakai kita punya saja ya, bikin lagi ya. M3. Nah, M3 meter kubik. Nanti ini satuannya di volume nanti nih. Meter kubik ya. Oke. Setelah itu apalagi ya? Oh ada yang kalau kita simbolnya kita tuh LS ya. LS. Ya LS ini biasa lamsam ya. Oke, ya sorry. LS ya. Oh LS sudah ada ya. Oh LS sudah ada ya. LS sudah ada lamsam ya. Oke, ini saya ganti namanya saja. Apalagi ya yang belum ada ya. Kilogram ya. Nah ini kilogram belum ada nih. Nah ini kilogram. Nah kilogram. Nah ini biasa yang saya di analisa itu ada namanya paket-paket ya. PKT ya. Paket, satu paket begitu. Paket. Nah ini biasa kita pakai ya. Oke, kilogram sudah. Sak ya, sak belum. Kalau semen ini lupa ini sak ya. Sak ya sak ya. Satu sak ya ini satuan-satuan ya. Kilogram, sak, kubik, apalagi ya ini tambah saja kalau nanti kurang kita setting lagi karena ini cuma settingan awal ya. Kita close sudah ya.
close. Oke. Nah, settingan berikut kita buka lagi. Nah, membuat activity kode ya, atau pengorganisasian pekerjaan ini sangat penting. Kalau kita tidak bikin ini, nanti tidak ada organisasi pekerjaan ya. Jadi kita harus membuatnya. Oke. Jadi caranya untuk activity kode-nya ini, activities kode, jadi pengelompokan pekerjaan. Jadi macam pekerjaan tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu kan perlu dikelompokkan. Jadi ketika kita filter tahap 1 sampai mana, tahap 2 sampai mana, terus pengelompokan berdasarkan tenaga di pekerjaan A ini, dia termasuk pekerjaan apa, pekerjaan B ini termasuk pekerjaan apa, siapa yang bertanggung jawab ya, responsibility-nya siapa ya. Nah ini perlu kita bikin ya. Oke, caranya bagaimana? Kita langsung masuk ke menu Enterprise. Sudah itu kita pilih Activity Code. Mana Activity Enterprise ya ini ya. Ini belum ada ya. Belum ada. Ya, tidak ada di sini. Kita modify. Nah, modify itu barulah kita buat ya, buat satu ya. Oh, ini kita pakainya yang sabar ya. EPS dia cuma satu activity ya. Jadi kalau kita buka di sini, nah ini activity-nya cuma satu ya. Oke, delete dulu. Ya. Kita modify aja ya. Oke, modif, terus kita bikin ya. Kita bikin baru saja untuk global ya, bukan project tapi global saja. Kita namakan di sini, saya bikin satu untuk kodenya Pro 223. Oke. Section ya, activity namanya di sini Pro 223. Ini saya kasih 10 aja. Oke, saya close. Nanti di sini ada Pro 223 ya. Pro 223. Oke, sini sudah ada. Nah, ini saya sisa tambah ya. Nah, saya tambah. Terus saya kasih masuk. Yang pertama saya kasih masuk all section. Jadi di sini biasa pekerjaan all section ini untuk membagi pekerjaan ya. Kita membagi pekerjaan. Ya, kita membagi pekerjaan berdasarkan tahapan. Nah, ini kita sudah satu, terus kita add lagi. Nah, di sini di bawahnya ini all section ini saya masukkan, sabar ya, saya lihat dulu. Oh, jadi ini sebenarnya tidak terbagi ya, kita kembalikan. Nah, ini all section semua, terus kita bagi dia lagi menjadi section ya, section 1. Ini saya namakan section 1, umpama bangunan itu tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi kita bisa kelompokkan. Nah, ini saya bikin lagi section 2 ya. Section 2. Oke, jadi kita sudah punya dua section ya. Section 1, section 2 ya. Jadi kita sudah punya 2 ya. Oke, kita close. Oke, ada yang kelupaan ya. Jadi kita baru buat section ya. MK section ya. Atau saya beri nama di sini kodenya itu 223. Ini pakai kode biar enak ya. Nah, ini baru section. Nah, sedangkan saya mau tambah lagi. Jadi bukan saja ada section, tapi saya mau tambah lagi scope ya. Scope
skop pekerjaan ya. Jadi 223 saya tambah lagi skop pekerjaan ya. Nah, sudah itu saya tambah lagi. Nah, di sini saya tambah lagi 223 respon ya, responsibility. Responsible ya. Ya, saya tambah lagi ini ya supaya siapa yang bertanggung jawab ya. Jadi ada part-part yang kita nanti bertanggung jawabnya siapa, seperti site engineer, site manager, terus yang bertanggung jawab adalah mandor ya. Nah, ini kan perlu kita tambah. Nah, oke. Jadi untuk yang ini sudah ya, untuk scope. Kita ulang lagi untuk scope ya. Tadi hilang dia. Nah, ini respon. Oke, scope-nya hilang. Sectionnya ada ya. Sectionnya ada. Sudah 3 section. Ada all, section 1, section 2. Nah, sekarang kita buka lagi yang tadi di sini. Scope-nya belum ada. Nah, ini scope-nya. Umpama saya kasih nama gen ya saja, gen ya, general work gitu. Semua ya, pekerjaan umum ya. Saya tulis general work, pekerjaan umum. Jadi saya kelompokkan lagi scope ya. Sudah itu saya tambahkan lagi ARC. Nah, pekerjaan arsitektur. Ya. Nah, ini pakai bahasa Indonesia saja, nanti bingung nanti. Pekerjaan umum ya. Pekerjaan umum. Nah, seperti pembersihan apa ya di gedung ya. Tambah lagi scope-nya. Saya kasih nama kode civil aja. Ini saya tulis pekerjaan struktur. Nah, tambah lagi di sini ya, pekerjaan ini kode LS saja ya, electrical. Oke, saya tambah lagi di bawah ini ME saja ya. Electrical, ini mechanical, ini copy aja dari atas. Oke, pekerjaan ini mechanical. Nah, saya tambah lagi PL ya. Nama sini pekerjaan plumbing. Oke, ini secara umum sudah ya. Oke, jadi di warnanya saya bisa ganti nanti ya. Ini warna kuning ya. Kuning juga. Tadi biru sudah ada tadi. Nah, kita bisa nanti scope-nya ini kita bisa lihat ya. Atau kita bisa kasih warna apa aja lah. Ya, ini warna merah atau apa ya. Ini warna ini ya. Ini di sampingnya. Ini di bawahnya merah. Ya, ini ya. Oke. Setelah itu kita masuk lagi ke yang berikut. Jadi sudah ada scope-nya. Apalagi yang kurang? Respon ya. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Oke, saya tulis saja di sini PM yang bertanggung jawab PM ya. Ada pekerjaan-pekerjaan umum, tantangan kontrak dan sebagainya, ini harus rapat monitoring atau apa, atau pekerjaan yang kita lihat jalurnya kritis ya. Ini saya tulis PM, Project Manager. Ya, sudah itu saya tambah lagi SM ya.
Site Manager. Oke, tambah lagi. Di lapangan biasa ada apa lagi? SE ya, Site Engineer. Ya, oke. Nah, ini saya tambah aja ya Indonesia ya, MD, Mandor. Ya, Mandor, oke. Site manager kan sudah ada ya. Oke. Sudah itu tambah lagi satu lagi. Saya kasih nama FM ya, atau PK. Namanya di sini saya kasih nama di bawahnya mandor ya, seperti penanggung jawab kecil-kecil ya. Saya kasih nama foreman ya. Nah, sudah ada ya. Oke, jadi kita sudah punya 3 activity kode, jadi kita nanti bisa terapkan di proyek ya. Kita close. Oke, jadi kita sudah punya 4 settingan, kita sudah buat. Nanti di seri 3 kita akan belajar memulai satu contoh project, dan kita mulai setting ya. Setting awal, setting waktu, setting tenaga dan lain-lain ya. Itu kita akan belajar di seri 3 dengan contoh kasus ya. Jadi ini sudah cukup untuk settingan awal, saya kira sudah cukup ya. Mungkin di seri 3 juga saya akan mau memasukkan pengenalan awal, toolbar dan sebagainya ya. Bagaimana munculkan toolbar kiri kanan ya, menyetelnya ya. Sehingga kita terbiasa nanti dalam menggunakan toolbar ya. Karena di sini kan kalau saya buka contoh satu di sini ya. Saya open project, di sini kan banyak toolbar ya. Bagaimana memulainya, bagaimana menyeting ya toolbar di sini ya. Ini kan perlu kita setting ya, sesuai dengan kebiasaan kita, sehingga ketika kita pakai dan kita bikin laporannya, nah itu akan enak ya, enak dibaca. Jadi kita di seri 3 mungkin kita akan pengenalan toolbar, dan kita akan membuat template ya, seperti template gitu ya. Dengan contoh kasus ada bangunan yang kita akan latihankan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya yakin kalau teman-teman mau bekerja di perusahaan besar, teman-teman sebagai arsitek atau sipil pasti dituntut untuk menggunakan software Primavera. Oke, jangan lupa klik like, subscribe, komentar kalau ada komentar ya, beri masukan. Jangan lupa juga share kepada teman-teman, dan sehingga channel ini bisa berkembang, bisa banyak manfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.